Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung pada saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini, hari Senin tanggal 7 Agustus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Allah menyertai kita semua pada hari ini. Mari kita mulai saat teduh ini dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Kami bersyukur Bapa karena Engkau membangunkan kami pada hari ini, pagi ini untuk kembali padamu, menyembahmu, memujimu, dan mendengarkan suara hatimu. Bapa, kami berdoa untuk setiap tim yang melayani, Bu Siska, Bu Nirna, Bu Christine, Bu Astrid. Berkati urapi mereka Bapa, supaya boleh memberikan yang terbaik bagimu, darimu, dan hanya padamu saja ya Bapa, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Bapa, kami juga mau persembahkan waktu kami pagi ini, segenap hati pikiran kami Bapa, supaya kami boleh berfokus untuk mengikuti saat teduh ini, dan kami boleh tahu Bapa apa yang Engkau hendaki atas hidup kami melalui firman-Mu dan penyembahan kepadamu ya Bapa. Engkau juga Engkau berkati jaringan internet semua supaya boleh berjalan dengan lancar, dan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan saat teduh ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan setiap kami di sini Bapa, hati kami persembahkan kepadamu saja. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, kita bersyukur karena pagi ini Tuhan kembali kumpulkan kita untuk bersatu hati datang kepadanya. Kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah saat ini Allah Roh Kudus melingkupi kita, membantu kita bernyanyi, memuji dan menyembah bersama kita. Ya Allah, kami merindukan-Mu. Jiwa kami haus untuk terus bersama Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu.
penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Benar Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang selalu siap menolong kami. Engkau Allah yang terus memberkati hidup kami. Engkau Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Sahabat-sahabat terkasih, saat ini kita mau menyembah Dia. Menyembah Allah yang sungguh patut kita sembah. Dia Allah yang terus menjawab doa-doa kita. Allah yang terus memenuhi apa yang kita perlukan. Ya Yesus, Engkau sungguh mulia. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau datang untuk memberkati kami dan memberikan segala apa yang kami perlukan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kini ku datang di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Aku layak kami sembah dan kami puja. Engkau layak kami puja. Engkau Allah kami. Ikanlah dia, muliakanlah namanya. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun untuk memuji, memuliakan Engkau, satu-satunya Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu.
Pakailah, urapilah anakmu, Mirna. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bacaan pagi ini diambil dari Bilangan 11 ayat 4b sampai 15. Orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang preh, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti pak pengasuh memangku anaknya yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini, dari ayat 4b sampai 10, mengisahkan perjalanan orang Israel ke Kanaan. Mereka bersungut-sungut lapar, ingin makan daging. Mereka sepertinya menyesal dengan perjalanan yang dituntun Tuhan ini. Bagi mereka, lebih baik mereka masih tinggal di Mesir karena bisa makan makanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Makanan mana yang diberikan Tuhan bagi mereka selama dalam pengembaraan ini sepertinya tidak memuaskan mereka. Bahkan ketidakpuasan ini membuat mereka menangis. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya keinginan bangsa Israel untuk menikmati makanan yang melebihi mana. Makanan tidak dilihat sebagai kebutuhan pokok untuk menopang
tubuh yang lelah, lemah, dan menunjang untuk aktivitas manusia, tetapi ternyata hanya dilihat sebagai sejauh mana bahan yang dimakan itu memenuhi selera lidah. Di sini juga kita melihat bahwa ternyata kerakusan dan keserakahan dapat menyeret dan mengantar umat Tuhan untuk melupakan Tuhan. Bahkan lebih fatal lagi, mempersalahkan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mencermati keadaan ini, Musa yang adalah pemimpin umat saat itu menjadi stres dan tak berdaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami perubahan hidup dari yang baik menjadi yang tidak baik, kita sering mengeluh, bahkan bersungut-sungut. Kita suka memaksakan kehendak kita untuk kepuasan kita, karena tidak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mulai marah, kesal, emosi, bahkan berkata-kata kasar, dan berkata-kata negatif, menyesali akan keadaan yang kita hadapi. Sampai tidak mau melakukan apapun, bahkan sampai menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Dalam ayat 11 sampai 15, kita mendapati bagaimana Musa mengira bahwa ia ditinggal Tuhan dalam menata dan mengatur umat Tuhan kita pada saat itu. Musa merasa kecewa dan tidak mampu. Ia merasa sendirian, bahkan ia berpikir bahwa Tuhan memberikan beban yang sangat berat baginya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita bisa melihat di dalam Roma 8 ayat 28 menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di sini sangat jelas, yang berarti Tuhan selalu ada dalam segala situasi dan kondisi kita, baik kegagalan maupun keberhasilan, kesulitan maupun tantangan, termasuk dalam setiap bagian proses yang kita alami. Sebagai anak Tuhan, saat kita mengalami proses kehidupan seperti gagal dalam usaha, gagal dalam perencanaan kita, atau gagal di dalam rumah tangga kita, atau lainnya. Kadangkala kita sering kurang percaya diri, ada keraguan dalam hati kita, ada kekecewaan di dalam hati kita. Kita merasa, saya sudah berjuang mati-matian, saya sudah berjuang habis-habisan, tapi kenyataannya ya begini, ya begitu. Iman kita mulai goyah. Kita jadi meragukan kuasa Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan jelas dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk dalam setiap bagian proses yang kita alami. Tuhan selalu punya rencana indah di balik proses pembentukan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Ketika kita mau taat mengikuti proses Tuhan dengan benar, hasilnya pasti akan luar biasa. Namun seringkali timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Kapan ya saya diberkati seperti itu? Kapan hidup saya dipulihkan? Kapan saya mengalami mukjizat dari Tuhan? Atau kenapa saya begini? Kenapa ya? Kok saya begitu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya
bahwa berkat, pemulihan, dan mukjizat itu sesuatu yang pasti akan kita terima dari Tuhan. Tetapi sebelumnya kita harus siap melewati sebuah proses untuk mendapatkan itu semua. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada di dalam Yakobus 1 ayat 12. Kita pasti bertanya, mengapa harus mengalami proses dari Tuhan? Karena kehidupan orang percaya memang tidak selamanya melewati jalan-jalan yang mulus. Terkadang ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita jalani. Namun yang pasti tangan Tuhan berkuasa selalu, siap menopang dan menyertai langkah kita. Tuhan memproses kita pasti ada maksud, yaitu supaya kehidupan kita semakin indah di hadapannya. Di dalam Ayub 23 ayat 10-12, Ayub mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di saat kami mengalami pergumulan hidup, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau selalu percaya, kami mau selalu setia di dalam proses kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau lebih mengetahui jalan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dan lawatan-Mu atas kami semua yang hadir di sini. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang telah dibawakan saudari kami Nirna, telah mengingatkan kami untuk pegang teguh janji-Mu dan tidak takut menghadapi apapun, karena kami mempunyai Engkau yang mempunyai kuasa lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kami tahu Bapa, Engkau selalu menyertai serta menopang kami. Kasih-Mu begitu besar atas kami, walaupun kami sering menyakiti-Mu dengan dosa yang sama. Pagi ini kami bersimpu di bawah kaki-Mu dengan penuh kerendahan hati, memohon supaya dalam diri kami hanya takut kepadamu saja, sebagai ucapan terima kasih kami atas kasih-Mu. Kami mohon turunkan roh hikmat, roh kesalehan, kerendah hatian dan takut akan Engkau, supaya sepanjang hari ini kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, sehingga dapat memancarkan kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami mau berdoa untuk Pak Paulus dan Sivila, yang selalu setia membimbing kami untuk selalu mendekat padamu, dan membuat kami makin bertumbuh dalam iman. Bapa, tolong berikan kuasa Roh Kudus-Mu pada keluarganya
dan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Putramu Yesus Kristus. Jangan biarkan kuasa yang bukan berasal darimu mendekat kepadanya. Karena Engkau yang memilih mereka, maka hanya Engkau yang berhak atas hidup mereka. Tolong tuntun setiap langkah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan gandeng tangan mereka untuk selalu setia dalam pelayanan dan menjadi tiang doa bagi banyak orang. Bapa, kami juga memohon untuk semua pelayan-Mu di KPH. Engkau tahu kelemahan dan beban hidup kami masing-masing. Tapi kami percaya selama kami berjalan bersama-Mu, kami dapat melalui semua dengan memegang janji-Mu yang senantiasa menyertai kami para pelayan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Putra-Mu dan berikan kami kesatuan hati satu sama lain untuk selalu setia melayani dan membawa banyak jiwa kembali kepadamu. Bapa, kami juga memohon untuk acara Komsel Kids nanti malam. Kiranya Engkau mau menyertai semua kakak-kakak rohani yang bertugas, supaya kami semua bersatu hati untuk dapat melayani anak-anak pemilik kerajaan surga yang Kau titipkan kepada kami dengan tulus dan memberikan yang terbaik. Mohon lancarkan semua peralatan serta jaringan internet yang kami gunakan nanti malam. Karena kami semua Engkau pilih, maka hanya Engkau yang dapat menyempurnakan pelayanan kami dalam Komsel Kids nanti malam. Bapa, kami juga memohon untuk semua yang hadir di sini dan keluarga kami. Urapilah setiap ucapan dan tingkah laku kami sepanjang hari ini, supaya benar-benar hanya berasal dari-Mu saja, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ya, yuk. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.